Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayah dari Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari makalah yang telah saya buat dengan tema Pemilu maupun Pilkada di era pandemi, yaitu pada mata kuliah Pancasila Akuntansi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pilkada. Apakah kalian tahu apa itu pilkada? Ya, saya akan jelaskan. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan pilkada harus memahami dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Pada dasarnya, pilkada langsung adalah memilih kepala daerah yang profesional, legitimate, dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selayaknya pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum. Kemudian, saya akan menjelaskan 3 poin dalam isi makalah saya, yaitu yang pertama mengenai pemilu. Apa itu pemilu? Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk pilkada yang akan dilaksanakan di era pandemi ini, KPU akan membatasi jumlah kegiatan kampanye dan peserta yang hadir secara fisik. Peserta kampanye akan dibatasi sebanyak 100 orang saja dan harus mengikuti protokol kesehatan. Regulasi ini sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan tahapan pilkada pada masa pandemi. Penyelenggaraan kampanye pertemuan terbatas dengan jumlah peserta yang hadir dibatasi hingga maksimal 10 orang, dan peserta lainnya dapat mengikuti kampanye tersebut melalui daring. Dan untuk kegiatan debat publik atau debat terbuka akan dilakukan di dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta yang dapat hadir secara langsung maksimal 50 orang. Poin kedua yaitu tentang mengenai metode. Metode kampanye dituangkan dalam Peraturan KPU PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 yang terbit pada 7 Juli 2020. Pasal 57 PKPU 6 Tahun 2020 menyebutkan setidaknya ada 7 metode, yaitu 1. Pertemuan terbatas, 2. Pertemuan tatap muka, 3. Debat publik antar pasangan calon, 4. Penyebaran bahan kampanye, 5. Pemasangan alat peraga kampanye atau APK, 6. Penayangan iklan kampanye di media massa, media cetak, elektronik, ataupun lembaga penyiaran publik maupun swasta. Yang ketujuh yaitu kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 58 disebutkan bahwa pertemuan terbatas dan tatap muka harus diselenggarakan di ruang tertutup dengan membatasi jumlah peserta dan menetapkan aturan jaga jarak antar peserta minimal 1 meter. Lalu, untuk poin yang ketiga, yaitu mengenai bahan kampanye. Apakah kalian tahu apa saja bahan kampanye? Ya, saya akan jelaskan di sini. Bahan kampanye telah disebutkan pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang dipergunakan pasangan calon kepala daerah seperti pakaian,
penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan stiker maksimal berukuran 10 x 5 cm. Dan karena pilkada di era pandemi, maka dalam draft PKPU 10 tahun 2020 disebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah bisa menggunakan alat pelindung diri atau APD sebagai bahan kampanye. APD yang dimaksud di sini adalah masker, sarung tangan, pelindung wajah, dan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Jadi, kesimpulannya yaitu pemilihan umum sangatlah penting karena terdapat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan yang dilakukan di era pandemi ini untuk masyarakat atau peserta hendaklah mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh KPU atau pemerintah, khususnya APD dan aturan jaga jarak. Adapun tujuan pemilu dan pilkada ini yaitu sama-sama mewujudkan demokrasi. Ya, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.